DPRD Kabupaten Madiun menggelar dua rapat paripurna pada hari Jumat 6 Oktober 2023 dengan agenda utama adalah pengantar nota keuangan Bupati Madiun tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024. Rapat paripurna ini kemudian dilanjutkan dengan jawaban penjabat Bupati Madiun terkait dengan pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi DPRD Kabupaten Madiun. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun, PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, anggota Forkopimda, asisten sekda, staf ahli bupati, dan pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya saat mengantar nota keuangan PJ Bupati Madiun Insinyur Tontro Pahlawanto menjelaskan gambaran RAPBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024 dengan detail. Beliau juga memberikan penjelasan rinci mengenai sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Sementara itu dari sisi belanja daerah, PJ Bupati Madiun juga memberikan penjelasan yang mendalam. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dalam pengantar nota keuangan ini, PJ Bupati Madiun menerangkan pembiayaan daerah yang mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pun disampaikan dalam rincian yang jelas. Setelah rapat paripurna pengantar nota keuangan Bupati Madiun selesai, agenda berlanjut dengan PJ Bupati Madiun memberikan jawaban terhadap pandangan umum yang diajukan oleh 6 fraksi DPRD Kabupaten Madiun. Penjabat Bupati Madiun Insinyur Tontro Pahlawanto memberikan jawaban yang detail dan rinci atas pandangan umum yang diajukan oleh 6 fraksi DPRD Kabupaten Madiun, yaitu fraksi Golkar Nurani Sejahtera yang diwakili oleh Dr. Andes Masudi, fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh R. Angger Rota Kaisa, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Muhammad Sayuti, fraksi Demokrat Persatuan yang diwakili oleh Endang Puji Lestari, fraksi Partai Nasdem yang diwakili oleh Prestin Famigati, dan fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Mujiani. Dalam rapat paripurna tersebut, dua rancangan peraturan daerah non-anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Raperda non-APBD Kabupaten Madiun juga dibahas. Kedua Raperda tersebut adalah perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan umum daerah air minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dan perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintahan daerah pada perusahaan umum daerah air minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun. Ketika ditanya terkait mengapa besaran belanja operasional selalu lebih besar daripada pendapatan daerah, PJ Bupati Tontro Pahlawanto menjelaskan bahwa hal ini terkait dengan alokasi tambahan untuk P3K. Ya, ini kan terkait dengan alokasi tambahan untuk pemberian P3K. Jadi alokasi P3K. Ini yang harus kita sikapi bersama bahwa alokasi ini sebagai dasar untuk menetapkan belanja haji, tidak ada sebuah tambahan. Nanti finalnya ya akan dilakukan dengan pembagian gitu. Tapi optimis ya Pak, 2024 nanti semua target terlampaui baik dari pendapatan dan belanja. Ya, betul. Ya, itu akan saja semuanya terlampaui. Tadi kan ada 7 prioritas yang untuk pembangunan daerah dan pembangunan RAPBD yang 2024. Itu 7 prioritas itu dasarnya apa Pak? Jadi gini Pak ya, ini kan pembangunan kita kan berpedoman pada rencana pembangunan nasional, provinsi maupun daerah. Ini yang pertama kita selaraskan, kita penyelesaian dulu. Karena itu ada bagian dari prioritas nasional yang harus terpenuhi di dalam alokasi APBD yang akan kita rencanakan tahun 2024. Tidak menutup kemungkinan adanya tambahan prioritas tentunya menyesuaikan dengan kebijakan daerah. Yang pertama nasional harus dipenuhi dulu, baru nanti kita alokasikan yang ada di daerah. Untuk BTT tadi Pak dialokasikan 10 miliar. Itu kira-kira jumlahnya cukup nggak sih? Ya, kalau BTT terhadap jumlah itu saya kira cukup. Kalau pulang BTT, kalau ada sebuah kejadian yang tidak kita inginkan lebih dari itu, otomatis pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk segera mengalirkan. Ya kita berdoa aja itu. Jumlahnya menurun setiap tahun ya Pak? Iya, karena waktu itu kan berpedoman pada besaran pada saat COVID. Kalau COVID kan memang ini kan wabah atau musibah secara global. Otomatis kalau sekarang COVID sudah tidak ada, tentunya belanja tidak terduga ini harus kita siapkan.